warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Fitriani. Saya dari Prodi PGMI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pembelajaran tematik dalam pelajaran IPA, yaitu dengan tema benda dan kegunaannya. Kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar IPA mengenai benda dan kegunaannya. Adapun 3 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada benda dan kegunaannya, yang kedua ada menggunakan benda berdasarkan dengan tujuannya, dan yang ketiga ada benda berdasarkan bahan dasarnya. Kita langsung masuk yang pertama, yaitu benda dan kegunaannya. Sebelumnya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu benda? Ya, jadi benda itu merupakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang berwujud ataupun tidak. Benda juga dapat dikatakan sebagai sebutan untuk objek, untuk benda, untuk alat, untuk barang, dan lain-lainnya. Sekarang, Ibu punya sebuah gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, jadi di gambar ini ada papan tulis, ada meja, dan juga ada kursi. Lalu, apakah kalian tahu apa kegunaan dari benda-benda tersebut? Ya, jadi papan tulis ini gunanya yaitu dipakai oleh seorang guru ketika akan mengajar di kelas. Selanjutnya ada meja. Meja itu gunanya untuk menaruh buku. Dan yang terakhir ada kursi. Kursi ini digunakan untuk tempat duduk para siswa di dalam kelas. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai menggunakan benda berdasarkan dengan tujuannya. Artinya apa sih, Bu? Jadi, artinya ketika kita akan menggunakan sebuah benda, kita itu harus mengetahui dulu apa kegunaannya, apa tujuannya, seperti itu. Misalnya, kita akan memotong sebuah kayu. Apakah kita bisa menggunakan pisau kecil untuk memotongnya? Ya, mungkin bisa saja ya, tetapi kan itu membutuhkan waktu yang cukup lebih lama seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih dengan untuk menghapus ini? Di sini Ibu sudah mempunyai kertas dengan tulisan dari pensil. Sekarang Ibu juga mempunyai sebuah penghapus karet dan juga tisu. Nah, menurut kalian yang mana sih yang bisa menghapus tulisan tersebut? Kita akan coba menggunakan tisu ya. Nah, jadi tisu ini tidak bisa menghapus tulisan yang ada di sini. Lalu bagaimana dengan penghapus karet? Kita akan coba ya. Nah, semuanya bisa lihat kan? Jadi penghapus karet ini bisa menghapus tulisan yang ada di kertas ini. Jadi terbukti bahwa di antara penghapus dan juga tisu yang dapat menghapus tulisan pensil itu yaitu penghapus karet. Itu artinya bahwa kita menggunakan suatu benda berdasarkan dengan tujuannya. Artinya kalau kita mau menghapus berarti menggunakan penghapus karet. Pembahasan yang ketiga yaitu benda berdasarkan dengan bahan dasarnya. Benda berdasarkan bahan dasarnya itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada benda yang terbuat dari kertas. Contohnya seperti buku ini. Buku ini sifatnya mudah robek ya, anak-anak. Yang kedua ada benda yang terbuat dari kayu. Contohnya seperti pensil. Yang ketiga ada benda yang terbuat dari plastik. Contohnya seperti sendok plastik ini. Dan yang terakhir yaitu ada benda yang terbuat dari kaca. Contohnya yaitu gelas kaca ini. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmunya dan barokahnya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.